Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perintah union dan subquery pada MySQL. Jadi di sini penggunaan union dan subquery termasuk bagian dari query multi-table. Oke, kita langsung saja. Untuk pertama yaitu union. Ya, jadi union di sini kita bisa menggabungkan output dari query pertama, digabungkan hasilnya dengan output query kedua dan seterusnya. Bisa menggunakan select pertama, union, kemudian select kedua. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan union, yang menjadi syaratnya adalah jumlah kolom yang ada di select pertama itu haruslah sama dengan jumlah kolom yang ada di select kedua. Meskipun memiliki nama kolom yang berbeda, itu bukan menjadi masalah. Yang penting jumlah kolomnya sama. Dan dia akan mengikuti penamaan kolom di select yang pertama. Nah, jadi di sini untuk union itu bisa ada dua pilihan, union all ataupun union distinct. Ya, kalau union all, ya secara default distinct. Kalau kita nggak menuliskannya union saja. Ya, kalau union all artinya meskipun kita menemukan data output yang sama di select pertama dengan output di select kedua sama, maka dengan kita menggunakan penghubungnya adalah union all, maka yang terjadi adalah akan terjadi data output yang sama muncul berulang. Ya, muncul berulang. Dan union ini bisa dilakukan berulang-ulang. Mau 3 kali union, 4 kali dan seterusnya bisa. Yang penting jumlah kolomnya sama. Oke, kita langsung saja ke contoh penggunaan perintah unionnya di MySQL. Jadi untuk contoh di sini, untuk query yang pertama di sini, ya, dengan menggunakan perintah union kita ingin menampilkan data nama pelanggan yang namanya berawalan E dan juga pelanggan yang berawalan H. Ya, dengan menggunakan di sini hanya union. Ya, union. Oke, jadi sebelum kita union, coba kita lihat output masing-masing. Untuk query yang pertama yang hanya berawalan E, konsumen dengan nama depan berawalan E, itu cuma ada satu, yaitu Elizabeth. Kemudian konsumen dengan nama depannya berawalan huruf H, ada satu juga, yaitu Helena. Nah, artinya di sini pada select pertama maupun select kedua masing-masing memiliki cuma satu output. Dengan menambahkan perintah union, maka outputnya akan digabung sehingga kita akan mendapatkan output menjadi 2. Ya, Elizabeth dari select yang pertama, Helena untuk output yang tabel kedua. Oke, untuk contoh lainnya, query yang berikutnya, di sini kita akan menampilkan. Nah, kalau tadi berawalan huruf E dan berawalan huruf H, di sini kita ganti sedikit menjadi mengandung huruf E namanya, ya, menampilkan data nama pelanggan yang namanya mengandung huruf E dan nama pelanggan yang mengandung huruf H namanya. Dengan kondisi jika ada output yang sama untuk query pertama dan query kedua, itu tampilkan semuanya. Oke, makanya di sini kita menambahkan yang namanya all. Oke, sebelum kita menggunakan union all, kita lihat output untuk yang mengandung huruf E itu ada sebanyak 24. Kemudian yang mengandung huruf H itu ada sebanyak 15. Oke. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya, contohnya nih, Peter's Nest, ya.
Nah, di sini namanya itu juga mengandung E dan dia juga mengandung huruf H. Berarti artinya Peter ini adalah output untuk select pertama dan select kedua. Begitu juga untuk John Edward ini. Helena. Daniel di sini sama ya, tetap ada E. Artinya di sini kita akan menemukan nama yang sama muncul 2 kali. Oke. Nah, kalau kita menggunakan union all, ya, outputnya kita gabungkan dengan kondisi yang sama tetap muncul, maka kita akan mendapatkan output sebanyak 39 dan di sini kita pastinya akan menemukan nama yang sama. Oke, kita scroll ke bawah. Jadi outputnya di sini adalah output yang bagian atas itu adalah untuk query pertama, setelah semuanya sudah ada, barulah untuk query yang kedua. Nah, mungkin di sini belum begitu nampak. Oke, agar mempermudah kita tambahkan perintah order. Ya, saya menambahkan perintah order urutkan berdasarkan nama sehingga kita bisa nampak langsung mana nama yang muncul 2 kali. Oke, kita jalankan kembali. Nah, inilah. Ternyata inilah yang berdouble, Bernard, Pam, Catherine, Christina, Daniel, dan seterusnya. Inilah data nama konsumen yang muncul di 2 output. Select pertama dan select kedua. Oke. Nah, jadi kalau kita hilangkan all, maka yang terjadi apa? Data yang sama ini akan cuma muncul sekali. Oke, kita jalankan lagi dengan membuang all-nya. Nah, data hanya 26 dan kita tidak menemukan ada data nama konsumen yang sama. Dan output yang sama akan kita peroleh jika kita menambahkan distinct. Ya, distinct. Union distinct. Ini akan menghasilkan output yang sama seperti hanya union saja. Nah, inilah ya perbedaan union, union all, dan union distinct. Pada contoh ini kita mengambil sumber tabel yang sama. Ya, union ini juga bisa kalau kita ambil dari tabel lain. Misalkan tadi saya ambil dari tabel produk. Oke, saya ambil dari tabel produk. Oke, untuk tabel produk misalkan yang product name-nya mengandung huruf I. Oke, dan di sini saya memunculkan product name. Oke, meskipun berbeda, yang penting jumlah kolomnya sama ya. Oke, kita jalankan. Sebelum kita jalankan, kita eksekusi dulu untuk query yang ini, produk. Oke, ada S-nya ya, tabel products. Oke, di sini bahwa ada 48 baris output untuk produk yang mengandung huruf I. Oke, untuk yang mengandung huruf E, konsumennya tadi ada sebanyak 24. Oke, maka begitu kita joinkan, nah perhatikan nama kolomnya di sini. Dia akan mengikuti, karena di sini kolomnya berbeda, dia akan mengambil nama kolom select yang pertama, yaitu contact name. Nah, inilah ya penggunaan perintah union. Berikutnya ada yang namanya subquery. Subquery istilahnya adalah query di dalam query. Ya, ataupun istilah lainnya ada yang mengatakan inner query ataupun nested query. Jadi ini semuanya mengacu pada query di dalam query. Jadi intinya adalah kalau query di dalam query itu adalah akan ditemukan perintah select di dalam select. Oke, sebagai contoh pertama, mungkin di sini subquery itu bisa merupakan bentuk lain, jawaban lain dari penyelesaian
join. Nah, contohnya misalkan menampilkan semua data konsumen yang melakukan pemesanan pada tahun 2010. Jika kita ingin mendapatkan output seperti soal, kita bisa menyelesaikannya dengan cara join, yaitu sintaksnya berikut. Ya, tampilkan hanya data konsumen, maka di sini kita hanya menggunakan cus titik bintang. Ya, outputnya hanya mengacu pada tabel konsumen, sedangkan order tidak akan dimunculkan. Oke, kita gunakan inner join, kemudian tambahkan kriteria tahun pemesanannya adalah 2010. Nah, inilah outputnya. Kita lihat hasilnya ada dua, ya, yaitu value furniture dan furniture gallery. Nah, kita akan mengubah perintah join ini ke bentuk subquery. Untuk clue-nya, ya, yang kita buat subquery itu adalah yang mau kita filter, yang mengalami filter. Nah, di sini kalau kita perhatikan pada soal, ya, filternya itu adalah pemesanan pada tahun 2010 dan pemesanan di sini ada di tabel order. Maka pertama sekali kita buatlah query untuk mendapatkan data pesanan yang tahun 2010. Maka kita gunakan perintahnya adalah, ya, dari tabel orders, ambil yang tanggal pesannya 2010. Oke, kita sudah dapatkan. Nah, inilah yang akan kita ubah menjadi subquery-nya. Oke, sehingga bisa caranya seperti ini. Perintah select ini dimasukkan ke dalam sini. Ya, contohnya di sini dibentuk pindahkan ke where-nya, di kondisinya. Jadi tambahkannya adalah select bintang from customer where customer ID in. Select customer ID. Ya, kalau kita letakkan di kondisi, maka di sini selectnya hanya boleh satu kolom, yaitu kolom yang sesuai dengan yang mau dibandingkan di tabel customer, yaitu customer ID. Nah, inilah bisa cara pertama subquery-nya. Ya, kita akan masukkan output yang sama. Cara lainnya adalah dengan menggunakan perintah ini, ya, kita tetap menggunakan inner join, ya, dan di inner join kita ganti menjadi ini. Ya, kita ganti, kemudian ingat penghubungnya, itu choose titik customer ID sama dengan order titik customer ID. Nah, ya, sama seperti perintah inner join, ya, mirip. Bedanya di sini kita masukkan ke dalam, ya, kita jalankan. Perintah ini ada subquery juga. Kita peroleh output yang sama juga. Ya, nah, bisa seperti ini, ya, dimana select ketemu lagi perintah select. Ya, bisa di join-nya, bisa juga di kondisinya, where-nya. Oke, contoh untuk yang lain, contoh query yang lain, ya, misalkan kita memiliki, ya, pengen mengetahui kota tertentu, ya, saya tampilkan data kota yang melakukan pemesanan produk lebih besar dari 2 per, ya, produk quantity, ya, yang melakukan quantity pemesanan produk lebih besar dari 2 per order,
dan tahun 2010. Nah, ya, di sini yang diinginkan cuma data kota aja. Kemudian yang melakukan pemesanannya, ya, kuantiti pesannya itu lebih besar dari 2 untuk setiap pemesanannya dan harus di tahun 2010. Nah, artinya di sini pertama, kuantiti pemesanan itu kita temukan di tabel yang mana? Order detail. Oke, pertama sekali kita dapatkan dulu, ya, dari tabel order detail. Nah, kita lihat. Nah, inilah data tabel order detail. Di sini yang produknya lebih besar dari 2. Artinya di sini kita buat kriterianya where quantity lebih besar dari 2. Oke. Nah, maka akan kita peroleh outputnya adalah, nah ini ya, ada 2. Kemudian kriteria kedua di sini tahun 2010 pemesanannya. Oke, tahun pemesanan itu ada di tabel orders. Oke, maka kita buat lagi query dari order, ya, yang tahun pemesanannya sama dengan 2010. Oke, ini ya, ada 2 yang 2010. Ya, tapi ingat di sini kriterianya dan, maka kita harus memenuhi 2 kriterianya harus terpenuhi. Kemudian yang ingin dimunculkan adalah kota. Kota itu adanya di tabel customer, yaitu city. Artinya kita butuh data ambil dari customer lagi. Di sini customer tidak ada kriteria, ya, karena kriterianya cuma 2 ini. Oke, ini data customernya. Nah, untuk penyelesaiannya, ya, kita langsung saja ke dalam bentuk inner join, ya, join. Kita bisa gunakan perintah select listing city, ya, from customer, ya, saya alias C, ya, saya inner join, ya, customer itu terhubung kemana? Order dulu, saya alias O, dan penghubungnya adalah kemudian kita butuh lagi ke orders. Nah, kita boleh join ke tabel berikutnya lagi, ya, jadi tidak ada batasan bahwa join itu hanya boleh 2 tabel, bebas sebanyak apapun asalkan memang bisa terhubung. Dan penghubungnya adalah order ID, ya. Oke, baru kita tambahkan kriterianya, yaitu tadi kuantitinya dan tahunnya. Nah, ini ya, tampilkan kota yang pemesanannya produknya lebih besar dari 2 dan tahunnya 2010. Oke, kita eksekusi. Oke, sorry, kita eksekusi ulang. Dan ternyata outputnya cuma 1 kota, yaitu si Colorado. Dan untuk mengubahnya menjadi subquery, ya, kita bisa gunakan perintah yang sama ini. Ya, perintah yang sama ini tanpa where-nya. Ubah ordernya ini menjadi yang ini. Ya, kita buka tutup, kita pastekan. Dan untuk yang order detail, kita ganti juga menjadi
yang khusus quantity. Nah, inilah perintah subquery untuk mendapatkan kota yang melakukan pemesanan lebih besar dari 2 untuk setiap pemesanan produk dan dipesan tahun 2010. Nah, inilah hasilnya. Jadi inilah contoh dari penggunaan subquery.